Hai, balik lagi di channel Melo TV. Akhirnya kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat hari ini saya akan sharing-sharing lagi ya untuk tips-tips bisnisnya. Bagaimana kita bisa membangun bisnis dari level 0 sampai dengan levelnya mahir. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Aryo. Bidang usaha saya adalah bidang developer, kontraktor, agensi, dan semuanya insya Allah 100% syariah. Murni, tidak ada bank, tidak ada riba, dan segala macamnya. Dan saya juga bergerak di bidang kuliner. Lalu untuk bisnis lainnya saya juga berada di bidang retail. Oke, sekarang kita bakal lanjutin lagi untuk tips bisnis berikutnya atau di part ketiga. Nah, apa aja sih kita hari ini bakal bahas apa aja? Nah, untuk hari ini temanya adalah saya akan bahas tentang bagaimana 9 langkah untuk merubah kehidupan kita lebih baik ke depannya. Gitu ya. Oke, stay tune terus di channel Melo TV. Kita akan bahas yang pertama. Oke, untuk tips yang pertama yaitu adalah kenali dulu diri kita siapa sebenarnya. Gitu kan? Dengan segala kemampuan, kekurangan, itu kita harus kenali dulu diri kita lebih baik. Atau kalau saya biasanya dalam coaching adalah lakukan dulu kita breakdown dulu. Breakdown kelebihan, breakdown kekurangan, lalu breakdown rasa takut kita terhadap apa, dan breakdown lagi rasa berani kita terhadap apa. Lalu breakdown lagi yang terakhir adalah impian kita ingin seperti apa. Itu semuanya harus ditulis. Tidak bisa hanya di awang-awang, itu tidak bisa. Karena ada ungkapan apabila kita menginginkan sesuatu segala serius, maka tuliskanlah gitu ya. Jadi selain hanya diungkapkan secara lisan, juga buktikan secara tulisan. Karena apa? Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita selain hanya lisan, tapi juga ada tulisan, maka Allah mengabulkan doa-doa kita lebih cepat gitu ya. Dan kita juga secara logika dengan kita menulis apa yang kita impikan, maka kita akan keep on the track kepada impian itu gitu ya. Jadi ketika kita jatuh, ketika kita mengalami banyak masalah, kita akan ingat lagi bahwa oh, impian saya ini menujunya adalah ke sini dan ini masih jauh dan saya harus perjuangkan hal ini jauh lebih baik lagi daripada sekarang gitu ya. So, jadi untuk tips yang pertama adalah kenali dulu diri kita lebih baik, teman-teman. Diri kita tuh pengen jadi apa ya? Misalkan saya pengen bangun pesantren Tahfidz Quran terbesar di Indonesia. Itu cita-cita kami, ya, cita-cita perusahaan kami. Nah, bagaimana cara untuk menuju ke sana? Kita harus breakdown, teman-teman. Kita harus breakdown dulu kemampuan kita apa sih, kelebihan kita tuh apa, lalu kekurangan kita di bidang apa, atau kekurangan kita itu apa. Nah, kekurangan ini yang harus setelah kita tahu adalah kita perbaiki dengan cepat. Kita harus perbaiki kekurangan ini, lalu kita juga lihat sisi-sisi lainnya. Kemampuan apa atau abilities apa yang bisa kita tonjolkan, kita maksimalkan. Karena dalam bangun sebuah perusahaan itu tidak hanya tentang perkara untung rugi, tidak hanya perkara tentang jual beli, tapi juga banyak hal lainnya yang harus kita bisa mastery. Mastery itu artinya kita ahli dalam satu bidang tertentu dan kita tonjolkan di sana. Begitu ya. Jadi kita harus tahu kemampuan kita di mana, kenali dulu, tidak usah buru-buru, tapi kita benar-benar tahu kita fokusnya itu ingin kemana, dan kita tahu tujuan kita apa. Apabila kita mengalami suatu kegagalan, bukan tujuannya yang dirubah, teman-teman, tapi caranya. Kita harus menemukan jalan lain untuk menuju ke tujuan kita yang pertama, dan itu tidak boleh merubah impian kita. Karena apa? Kembali lagi bahwa impian itu adalah tujuan, gitu ya, dan doa adalah yang akan membantu kita untuk mencapai tujuan tersebut. So, jangan pernah namanya meng-cancel doa. Gitu ya, itu tips yang pertama. Kita lanjut ke tips yang kedua. Oke, untuk tips yang kedua ini adalah tentang kepemimpinan, teman-teman. Jadi sebelum kita mau bangun sebuah perusahaan, sebelum kita mau bangun sebuah usaha, pastikan dulu kita bisa memimpin diri kita lebih baik lagi. Gitu ya. Jadi, ingat, kita tidak perlu mencontoh orang lain untuk bisa merasakan sukses yang sama. Tapi fokuslah pada perbaikan atas dirimu sendiri. Contoh hal kecil adalah perbaiki diri kita yang di sebelum-sebelumnya. Apabila di sebelum kita melakukan kesalahan, maka fokuslah untuk memperbaiki hal itu terlebih dahulu sebelum kita fokus untuk melihat bagaimana orang lain bisa berhasil. Oke, gitu ya. Jadi, tips yang kedua adalah bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri, yang artinya adalah kita bisa fokus pada perbaikan-perbaikan. Fokus pada kedisiplinan, fokus pada ketekunan, fokus pada kesabaran, fokus pada integritas, fokus pada dedikasi terhadap sesuatu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita fokus, kita pengen berhasil dalam bidang A, maka kita fokus di sana. Fokusnya apa aja? Fokus untuk belajar terhadap bidang tersebut.
Fokus yang kedua adalah fokus untuk sabar agar kita bisa berhasil dalam bidang tersebut. Lalu fokus yang ketiga adalah fokus untuk tekun agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam bidang tersebut. Lalu fokus yang keempat adalah fokus dalam bidang dedikasi juga, bagaimana kita benar-benar kita yakin bahwa apa yang akan kita jalan ini dapat berhasil. Gitu ya. Jadi fokus pada kepemimpinanmu, pimpinlah dirimu sendiri dengan baik sebelum dirimu memimpin orang lain dengan baik. Jadi tips yang kedua adalah kita fokus pada memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Apabila diri kita sudah baik, maka kita siap untuk memimpin orang lain jauh lebih baik. Begitu ya, itu untuk tips yang kedua. Kita lanjut ke tips yang ketiga. Jadi untuk tips yang ketiga ini, itu tentang memetakan visi kehidupan teman-teman. Jadi kita harus punya visi ya, jelas bahwa kita itu hidup ini hanya satu kali. Dan kita tidak boleh sampai ada penyesalan dalam kehidupan kita. Artinya, dengan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ini kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, maka buatlah segera visi misi teman-teman. Visi kehidupan ini harus segera dibuat. Artinya kita mau ke arah mana, kita mau akan menjadi apa, itu semuanya dibuat roadmap-nya. Jangan hanya lisan, jangan hanya halusinasi, tapi segera ciptakan. Dan peluang itu diciptakan teman-teman. Peluang itu bukan ditunggu. Peluang itu diciptakan. Yang ditunggu adalah momennya. Gitu ya. Ketika momen ini datang, momen ini untuk menciptakan keberhasilan teman-teman ini datang, dan di satu sisi teman-teman ini bisa menciptakan peluang dengan matang, maka keberhasilan ini sudah pasti akan terjadi. Gitu ya. Jadi untuk yang ketiga, ini adalah buatlah visi teman-teman, buatlah roadmap atas kehidupan teman-teman sendiri. Artinya segera ciptakan apa yang akan besok saya lakukan, apa yang akan 3 bulan saya lakukan, 6 bulan saya lakukan, 1 tahun saya lakukan, dan 2 tahun saya harus menjadi apa, sampai 5 tahun saya harus menjadi apa. Gitu ya. Jadi ciptakan roadmap atas hidup teman-teman sendiri. Jangan sampai bermalas-malasan, jangan sampai menunggu hari esok, karena kita tidak pernah tahu apakah hari esok akan menjadi kesempatan kita atau tidak. So, jangan sia-siakan waktu, produktivitas hari ini, optimalkan hari ini, kita berusaha maksimal ya, kita berusaha maksimal bareng-bareng, dan kita ciptakan peluang bersama-sama. Oke, itu untuk tips yang ketiga. Kita lanjut tips yang keempat. Oke, kita lanjut ke tips yang keempat teman-teman. Setelah teman-teman menciptakan visi dan misi atau goals, lalu selaraskan diri teman-teman terhadap goals itu, gitu ya. Jadi kita harus masuk ke dalam goals itu sendiri. Artinya benar nggak? Kalau misalkan kita sudah merasa menyatu dengan goals atau visi itu sendiri, berarti artinya itu benar-benar dari diri kita teman-teman. Ketika menciptakan visi, jangan lihat orang lain teman-teman. Jangan lihat orang lain, tapi fokuslah pada kemampuan sebenarnya teman-teman jago di bidang apa, dan jadilah orang besar dalam bidang yang akan kita lakukan. Fokus di sana, begitu ya. Jadi selaraskan diri dengan visi misi yang sudah kita buat, dan kita akan optimalkan di sana. Pasti akan banyak rintangan-rintangan nantinya, tapi kita harus bisa hadapin. Karena apa? Ujian tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Dan yang kedua, visi kita itu adalah yang terbaik untuk diri kita, atau yang benar-benar kita imbakan. Jadi pastikan dalam pembuatan visi ini adalah hal yang besar, hal yang menurut teman-teman hari ini tidak mungkin, tapi jadikan itu adalah visi dan kita akan bisa mencapainya. Begitu ya. Itu untuk tips yang keempat. Kita akan lanjut ke tips yang kelima. Nah, untuk tips yang kelima, ini adalah bagaimana kita bisa mengosongkan gelas dan kita mengisi hal-hal dengan positif, yaitu buanglah pikiran-pikiran orang lain tentang Anda. Jadi misalkan ada yang menggunjing, ada yang berpikir negatif tentang Anda, tolong sekali lagi buang hal-hal itu. Jadi singkirkanlah dendam, singkirkanlah iri dan segala macamnya, buang hal-hal itu. Kita menggunakan prinsip Kaizen, ambil yang baik, buang yang buruk, lalu kita ciptakan kreativitas yang baru. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu sibuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang kita, karena sebaik apapun kita pasti akan selalu ada orang-orang yang berpikir tidak baik tentang kita. Jadi kita hidup bukan untuk membagikan orang lain, tapi kita hidup untuk membagikan keluarga kita dan mencapai cita-cita kita. Oke, itu untuk tips yang kelima, dan kita akan lanjut untuk tips yang keenam. Oke teman-teman, untuk tips yang keenam ini adalah bagaimana kita bisa terus meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baik kita, gitu ya. Jadi misalkan kita tadinya orang yang malas, kita berusaha untuk disiplin, maka kita tingkatkan terus kedisiplinan kita. Misalkan kita orang yang tidak ahli dalam bidang sesuatu, tapi karena kita terus belajar dan kita terus mencoba, maka kita akan bisa menjadi ahli dalam bidang tersebut, gitu ya. Karena orang yang ahli itu adalah orang yang mengulang.
bukan orang yang memang jago dasar dari awal, tapi tidak. Orang yang ahli adalah orang yang melakukan pekerjaan yang sama selama minimalnya adalah 40 hari berturut-turut atau seminimalnya adalah 10.000 jam, teman-teman. So, jadi beda banget ya antara misalkan katakan pemain bola, saya misalkan main bola, saya dibandingkan dengan Ronaldo pasti jauh, karena Ronaldo pasti sudah melakukan pekerjaan tersebut selama berpuluh ribu jam atau bahkan beratus ribu jam atau bahkan 1 juta jam. Sedangkan saya belum mencapai hal itu. Otomatis ketika misalkan ada skill yang berbeda itu sudah pasti terjadi karena kita tidak melakukan apa yang dia lakukan. So, untuk menjadi ahli itu gampang, yaitu lakukan pekerjaanmu berulang-ulang sebanyak mungkin dan perbaiki kesalahan-kesalahan dari atas pekerjaanmu itu, lalu terus tingkatkan kemampuanmu dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Oke, begitu ya tips untuk yang keenam. Tingkatkan selalu kebiasaan-kebiasaan diri kita yang baik dan kita improvement, lalu kita kembangkan menjadi lebih baik lagi. Dan setelah itu hal itu lebih baik, maka kita ciptakan lagi kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nah, di situ kita belajar bagaimana orang-orang sukses selalu meningkatkan kehidupannya, gitu ya. Dan kita harus mencontoh hal-hal tersebut setelah kita memperbaiki diri kita sendiri. Oke, itu untuk tips yang keenam. Kita lanjut ke tips yang ke-7. Oke, untuk tips yang ke-7 di sini juga cukup penting ya, bagaimana kita bisa melakukan 2 hal, yaitu adalah menaikkan harga diri. Yang kedua adalah buatlah prinsipmu. Prinsip hidup yang membuat dirimu yakin bahwa itu akan bisa menunjang cita-cita yang kamu impikan. Gitu ya. Jadi ciptakan prinsip dan teguhlah pada prinsipmu, bukan menjadi orang yang keras kepala ya, tapi kita punya prinsip. Artinya, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita tetap teguh pada pendirian yang baik, gitu ya. Artinya ketika seseorang berprinsip, ini bukan berarti dia keras kepala, tapi ketika seseorang berprinsip, dia tidak akan membenarkan hal yang salah dan tidak akan menyalahkan hal yang benar. Jadi yang salah tetaplah pada yang salah, yang benar tetaplah pada yang benar, gitu ya. Bersikap adillah, bersikap wibawa, bersikap bijaksana untuk kehidupanmu sendiri, gitu ya. Oke, kita lanjut ke tips yang ke-8. Nah, yang ke-8 ini teman-teman, ini salah satu tips yang paling susah, itu adalah tips ke-8, yaitu meninggalkan zona nyaman. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang berhasil ini tidak bisa dicapai dengan mudah. Ibarat kata seperti sebuah pedang, pedang ini tidak diciptakan dari hal yang lembut teman-teman, tapi diciptakan dengan tempaan besi dan api yang panas, sehingga menciptakan pedang ini sangat tajam dan sangat mengkilap, gitu ya. Sama seperti kehidupan kita, apabila kita ingin bisa menjadi orang yang berhasil, kita harus meninggalkan zona nyaman. Artinya, kalau misalnya kita belajar matematika, kita ada himpunan semesta di antara 2 lingkaran, maka ketika kita berada dalam lingkaran, kita harus bisa lepas daripada kedua lingkaran ini. Kenapa? Karena ketika kita berada di himpunan semesta, ini semua keajaiban bisa terjadi, teman-teman. Tidak ada yang pernah tahu kehidupan orang lain itu seperti apa di esok hari ketika orang tersebut mau keluar dari zona nyaman. Artinya di sini benar-benar tidak ada namanya kelembutan kehidupan. Nah, jadi di sini biasanya semua hal ini serba mandiri, serba keras, dan orang-orang hebat tidak akan diciptakan dari orang-orang yang lemah. Otomatis orang-orang hebat akan selalu diciptakan dari orang-orang yang kuat. Jadi ketika teman-teman mau berusaha untuk menjadi orang yang sukses, mau berusaha menjadi orang yang luar biasa berhasil, maka teman-teman pasti akan diberikan oleh Allah itu ujian-ujian yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menciptakan kesabaran yang luar biasa, untuk menciptakan skill yang luar biasa, untuk menciptakan kepribadian yang luar biasa, dan untuk menciptakan mental yang kuat luar biasa. Gitu ya. Kita lanjut ke tips yang terakhir, tips yang ke-9. Oke teman-teman, kita sudah bahas 8 langkah nih. 8 langkah untuk kita bisa merubah diri kita dari yang belum baik menjadi yang lebih baik, atau dari kita yang sudah baik menjadi yang lebih baik. Nah, lalu di tips yang terakhir ini apa teman-teman? Nah, bagaimana cara kita melakukan semua hal ini, daripada visi, daripada zona nyaman, dan kita punya prinsip dan segala macamnya. Ini bagaimana memulainya adalah ambillah langkah terkecil terlebih dahulu. Segala macam angka yang ada di dunia ini selalu semuanya diawali dengan 0 dan 1. Jadi sebelum teman-teman melakukan semua visi yang luar biasa ini, pastikan teman-teman siap untuk melangkah. Siap untuk melangkah dari titik 0 menuju titik 1. Atau dari anak tangga, itu kita step by step. Sama seperti anak kecil. Tidak pernah ada orang yang bisa lompat dari tangga 1 menuju tangga 10, teman-teman. So,
Jadi perlahan-lahanlah untuk memperbaiki dirimu. Bukan cepat-cepat, tapi pastikan kita lakukan perlahan dan itu benar. Jadi yang kita ambil poinnya adalah lakukan setiap langkah terkecil ini dengan benar. Maka itu adalah kesuksesan. Kesuksesan untuk hal kecil dan kesuksesan untuk diri teman-teman. Jadi kesuksesan bukanlah hal yang besar yang hanya bisa teman capai, tapi juga adalah hal-hal kecil yang bisa teman capai. So, kesuksesan itu tidak ada tolak ukur. Kesuksesan adalah bagaimana kita bisa mencapai sesuatu secara maksimal dan sesuatu secara benar. Nah, jadi kita siap sama-sama untuk memulai semua langkah-langkah kita dari titik nol atau langkah yang terkecil dahulu. Kita menuju langkah 1. Nah, ketika langkah terkecil ini berhasil kita lewati, insya Allah langkah-langkah berikutnya akan menjadi lebih mudah. So, nggak perlu khawatir teman-teman. Kita akan jalan bareng-bareng, kita akan berjuang bareng-bareng, kita akan berusaha bareng-bareng. So, jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita bisa sharing sama-sama. Nah, nanti juga kita akan bahas masalah teman-teman apa, kita bisa sharing-sharing bareng-bareng, dan juga kita bakal temukan solusinya bareng-bareng, gitu ya. So, buat hari ini sampai di sini dulu ya untuk tips-tips bisnisnya. Kita sudah belajar 9 langkah untuk bisa merubah diri kita lebih baik. So, stay tune terus di channel Melo TV. Kita akan belajar tips-tips bisnis lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Stay tune terus di channel Melo TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.